wabarakatuh. Balik lagi dalam channel Universitas Trading. Hari ini kita akan membahas bagaimana cara scalping di pair gold dengan menggunakan indikator moving average. Di sini kita akan menggunakan double moving average, yang dimana kita akan menggunakan rata-rata pergerakan eksponensial periode 20 dan periode 100. Ini kita akan buat dulu periode 100-nya. Untuk periode 100 kita akan kasih warna merah biar untuk membedakan. Jadi yang periode 20 untuk kita entry dan periode 100-nya untuk mengetahui arah tren. Oke, di sini sudah jadi emas 20 dan emas 100-nya. Nah, jadi yang perlu kita ketahui pertama itu adalah tren. Nah, jadi untuk tren naik atau tren turun, di sini kita bisa lihat ketika candlestick sudah berjalan di bawah 2 EMA periode 20 dan 100, maka harga akan langsung turun. Begitu juga sebaliknya. Ketika candlestick atau harga tadi bergerak di atas kedua garis EMA, maka harga itu langsung naik. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara kita untuk entry posisi? Karena kalau kita langsung entry ketika dia naik, dan tiba-tiba harga malah langsung turun, maka itu akan terkena dengan SL kita atau stop loss kita. Jadi, kita harus kombinasiin dengan engulfing. Di sini akan kita cari candle engulfing. Ini adalah contoh ketika kita entry buy. Nah, di sini pertama harga sudah nge-break EMA 20. Artinya itu ada indikasi harga akan bergerak naik ke atas. Di sini kita tidak mengambil entry posisi. Karena apa? Dia belum melewati EMA 100. Jadi syarat kita entry posisi, dia harus melewati kedua EMA yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini. Di sini dia sudah membuat, terus dia nge-break lagi. Di sini dia sudah nge-break 2 EMA. Di sini ada EMA 100 dan di sini ada EMA 20. Nah, ketika harga sudah mulai jalan di atas EMA kedua EMA tersebut, dan harga itu balik lagi ke EMA 20. Nah, di area di sini kita bisa entry. Dan stop loss-nya kita taruh di bawah EMA 100. Artinya apa? Ketika tiba-tiba harga malah terjun ke bawah lagi, kita sudah memasang stop loss kita. Jadi kita mengantisipasi jangan sampai ketika analisa kita salah, maka kita akan kehilangan seluruh saldo kita pada akun trading kita. Nah, contoh seperti ini. Nah, di sini ada lagi, di sini sudah dia break kedua garisnya. Di sini EMA 20 di break, di sini EMA 100 sudah di break. Nah, kemudian candle itu meretest ke arah EMA 20. Nah, ketika dia sudah masuk ke area EMA 20 dan di sini dia sudah nge-break candle harga tertinggi di sini sebelumnya. Di sini kan ada harga tertinggi sebelumnya yang terdekat. Oke, nah kita akan masuk entry di area ini. Dan SL-nya di mana? SL-nya bisa taruh di bawah EMA 20. Itu untuk open posisi buy. Nanti teman-teman bisa coba backtest dulu, jangan langsung dipakai. Jadi kalian backtest dulu untuk dalam bulan ini, bulan Juni, kalian bisa coba dari per tanggal 1 sampai
tanggal sekarang untuk backtest strategi. Jadi jangan langsung kalian terapkan. Jadi kalian harus betul-betul memahami, baru selanjutnya kalian bisa praktek. Nah, itu tadi kan kita sudah ambil contoh untuk open posisi buy. Di sini kita akan mencari open posisi sell. Kita akan Nah, di sini kan ada candle break lagi. Di sini kita lihat candle sudah membreak dua garis. Di sini yang biru ini EMA 20 dan yang merah ini EMA 100. Nah, candle sudah membreak dua candle, tetapi dia tidak meretest ke EMA 20. Tidak ada pullback. Nah, yang kita cari itu momen pullbacknya. Ketika dia pullback, candle break, lalu kita entry. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini ada momen. Di sini dia sudah membreak dua garis. Di sini EMA 20 di break, EMA 100 di break. Ya, dia di sini dia kan meretest ke area EMA 20. Di sini kita bisa entry di sini. Nah, di area 1952. Di sini kita akan cari posisi sell. Nah, di sini contoh lagi. Ini untuk posisi sell-nya. Nah, ketika harga melewati EMA 20 dan di sini ada EMA 100, dia sudah membreak. Sudah membreak 2 EMA. Bentar ya. Nah, di area ini ketika candle sudah membreak 2 garis, dia ada mencoba untuk menyentuh ke EMA 20. Lalu dia langsung terjun. Nah, di area inilah kita mengambil entry posisi sell. Nah, jadi kita mengambil momen retest. Contoh nih, di sini dia udah ngebreak EMA 100, di sini dia ngebreak EMA 20, lalu di sini ada retest. Nah, di sini kita untuk entry sell. Nah, Bang, gimana sih cara untuk entry posisi yang amannya? Kalau menurut saya pribadi, ketika harga sudah rally barang kira-kiranya itu 20 pip, kalian bisa set BI atau SL plus. Jadi ketika harga pun seandainya dia naik ke atas, maka kalian tidak akan rugi. Tapi ketika harga langsung turun, kalian bisa mendapatkan untungan yang besar. Jadi kalau menurut saya, kalian bisa taruh SL itu 20 pip dan TP itu di 40 pip. Karena untuk scalping. Jadi itu 1:2. Kita kasih contoh lagi untuk entry posisi buy. Oke, di sini ada momen entry posisi buy. Sebentar ya. Nah, di sini dia melewati EMA 20. Lalu dia kemudian melewati EMA 100. Di sini dia ngebreak ketika dia ngebreak di sini ada retest. Candle merah ini retest lalu di break lagi dengan candle hijau atau si buyer. Di sini ada seller ini ketika ketika si EMA 20 dan EMA 100 di break. Lalu di sini ada seller dan dikalahkan lagi dengan si buyer. Nah, lalu kita bisa langsung hitung. Nah, kalau misalnya kita atau SL-nya itu adalah 20 pip dan TP-nya itu 40 pip, maka di sini kita bisa lihat sendiri berarti posisi SL kita itu ada di harga 1955 dan TP kita itu di kalau 40 pip itu cuma sebatas ini. Nah, jadi buat teman-teman atau buat kalian semua, kalian itu bisa set BE. Jadi ketika harga sudah mulai rally 20 pip, kalian SL kalian itu kalian naikkan. Jadi tujuannya apa? Kalian bisa mendapatkan lebih dari 40 pip. Contoh di sini sampai 70 atau di sini sampai 97 pip. Nah, jadi ketika harga sudah rally 20 pip, SL kalian naikkan.
Jadi ketika katakanlah ini tiba-tiba harga malah turun nih, kalian tetap mendapat keuntungan dan ketika harga ini langsung naik, kalian bisa mendapatkan keuntungan 97 pip. Tapi kalau, saran saya kalian open itu beberapa layer. Contoh nih kalian menggunakan lot 0,01, kalian buka 3 layer. Nah, kalau modal kalian itu cuman, $100, artinya kalau 20 pipnya itu berarti $2 kalau kalian menggunakan 0,01. Berarti kalau kalau misalnya kalian menggunakan 3 layer dan satu layernya itu 0,01, maka kalau terkena SL pun 20 pip, kalian cuman rugi $6. Sementara ketika kalian sampai ke arah TP kalian itu $12 karena kalian menggunakan sistem 1:2. Jadi begitu teman-teman. Jadi untuk kalian kalian bisa menggunakan yang namanya itu backtest terlebih dahulu. Jadi jangan ketika kalian mendapatkan, wah ini ada strategi scalping menggunakan 2 EMA. Terus kalian langsung kalian menggunakan akun real dan langsung trading. Nah, itu salah besar. Jadi kalian harus backtest dulu, backtest terlebih dahulu hitungan barang 1 bulan. Ketika sudah 1 bulan dan kalian benar-benar paham, baru kalian masuk ke akun real dan kalian tradingkan. Nah, jadi yang paling penting itu jangan lupa menggunakan stop loss. Karena bagaimanapun strategi yang kalian gunakan, sehebat apapun strategi yang kalian gunakan dan sebagus apapun, kalau kalian tidak menggunakan stop loss, ya kalian bakalan tetap MC. Nah, kalau kalian kalau kalian itu menggunakan money management yang bagus, kalian tidak akan pernah mengalami yang namanya itu MC. Kenapa? Contoh kalian menggunakan strategi 2 MA. Nah, berarti kalau kalian meresikukan cuma 1-3% dari saldo kalian, kalian butuh berapa transaksi gagal baru kalian MC. Contoh kalian menggunakan 1% dari saldo kalian. Contoh nih, misal saldo kalian itu $200. Kalian meresikukan itu 1%. Artinya apa? $2. Berarti kalian cuma boleh buka lot itu 0,01 dan 1 layer SL 20 pip. Jadi ketika 20 pip kalian cuma minus ya $2 dan $2 itu 1% dari saldo kalian. Nah, kalaupun kalian itu MC, kalian itu butuh 100 kali transaksi gagal berturut-turut dan itu tidak mungkin. Contoh di sini. Oh Bang, apakah strategi ini tidak pernah gagal? Pasti gagal. Maksudnya itu tidak mungkin ada strategi yang 100% itu kita selalu berhasil transaksinya. Makanya itu kita harus menggunakan SL. Contoh di sini, dia nge-break EMA 20. Terus di sini ada candle yang nge-break EMA 100. Nah, di sini retest, dia itu selalu terjadi pola yang sama ketika melewati garis EMA yang kita buat. Nah, ketika udah terjadi di sini di 1938, di sini kan kalau ada di sini kita langsung bisa entry buy. Contoh nih, sini kita entry buy nih. Nah, SL kita mana? 20 pip. Contoh nih, kita entry buy di sini. Nah, itu kalau kita hitung sampai di sini itu sudah sampai 200 pip. Nah, kalian bayangin, jadi kalau kalian buka layer 0,01, 200 pip itu satu layer itu udah $20. Nah, tapi kalian bisa terapin TP-nya itu di 40 pip saja. Karena apa? Karena tidak semua momen itu sampai 200 pip. Jadi kita ambil rata-rata itu per transaksi 40 pip. Nah, kalaupun kalian mau hold yaitu set BE dan eh, kalian itu hold 1 atau 2 layer saja. Di sini kita cari lagi. Di sini, nah di sini. Di sini kita menemukan momen untuk entry sell. Nah, ini saya zoom. Nah, di sini terjadi lagi momen yang sama, di mana EMA 20 di sini sudah di break dan EMA 100 di sini sudah break. Nah, artinya Pak, ini harga sedang bergerak turun. Nah, bagaimana cara kita untuk entry posisi sell? Kita cari momennya ketika dia sudah
Di sini di sini udah mulai nge-break lagi EMA 20 dan di sini dia mencoba untuk nge-break EMA 100 dan itu gagal. Nah, di sini dia masuk lagi ke dalam zona EMA 20, terjadi lagi di sini candle candle break di mana di sini ada buyer dikalahkan dengan si seller, maka harga langsung turun. Nah, kalau kita hitung dari sini kita hitung pip. Nah, kalau kita entry posisi sell dari area ini 1948, maka di sini kalau kita lihat itu sampai 164. Jadi di sini 1948 kita entry sell dan di sini TP-nya 1931. 164. 164 kalau kalian menggunakan 0, layer 0,01 itu sudah $16. Itu kalau 0,01. Balik lagi ke masing-masing karena kan di antara teman-teman sekalian itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Mungkin ada yang punya saldo yang lebih besar, tinggal disesuaikan aja. Yang penting jangan sampai overload. Nah, tetap harus menggunakan money management itu yang bagus. Jangan, wah ini ada strategi yang bagus, langsung lordnya itu sembarangan. Itu nggak sehat buat akun trading kalian. Karena perhitungannya itu bukan per minggu, tapi kalau saya pribadi, saya lebih menghitung itu per bulan. Berapa persen win rate saya selama sebulan. Nah, contoh lagi di sini. Di sini sebentar ya. Nah, di sini ada momen lagi. Di sini EMA 20 dan EMA 100-nya di break. Apakah kita langsung entry posisi buy? Sabar dulu, kita lihat ketika harga ini masuk ke dalam area EMA 20. Di sini terjadi lagi candle break. Kita entry posisi. Tapi di sini cuman cuman sampai harga di sini 1950 sampai 1952. Cuman running 20 pip. Lubang berarti ini rugi dong kita. Kita di sini nggak rugi. Kenapa? Karena kayak kita bilang tadi di awal, ketika harga sudah rally 20 pip, maka SL kita naikkan. Jadi ketika harga pun balik, kita nggak rugi. Nah, di sini terjadi lagi. Di sini harga sudah melewati EMA 20 dan di sini harga sudah melewati EMA 100. Di sini dia nge-break entry. Artinya yang tadi awalnya itu kena set BI kita sudah terbayarkan di sini. Kalau kita hitung di sini sudah berapa pip? Nah, di sini kita hitung. Kita hitung lagi di area entry kita 1948. Di sini sampai dengan 100 pip. Nah, jadi buat kawan-kawan, kalian bisa coba backtest terlebih dahulu strateginya. Nah, nanti mungkin ada yang kalian kurang paham, kalian bisa langsung tanya. Kalian tulis di kolom komentar. Nanti semua pertanyaan kalian akan saya jawab satu persatu. Jadi yang paling penting, kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh. Dan ketika kalian transaksi, jangan sampai overload atau load yang berlebihan. Di sini kita akan cari momen lagi. Di sini kebetulan saya melihat di bulan Juni. Jadi kalian bisa lihat di bulan yang sama. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, di sini ada terjadi lagi momen buy. Sebentar ya. Saya zoom dulu. Oke, teman-teman, kalian bisa lihat di sini itu ada momen entry buy. Nah, sebentar ya, kita zoom dulu. Nah, di sini itu ada candle yang membreak EMA 20 dan EMA 100. Kemudian dia retest kembali ke area EMA 20. Nah, di sini kita entry. Kenapa? Di sini dia sudah membreak kedua candle tersebut. Seller ini udah dikalahkan dengan si buyer. Jadi kita entry di sini.
Nah, kita hitung. Nah, kita hitung dari sini. Di sini dia sudah 30 pip. Nah, 30 pip, lalu harga balik lagi. Harga balik lagi dan ngebreak lagi EMA 20 dan EMA 100. Kita tunggu dulu. Loh Bang, kenapa kita nggak entry di sini? Di sini karena tidak ada momen. Nah, ketika dia masuk lagi ke sini tidak ada candle break atau ketika dia masuk ke area EMA 20 tidak ada terjadi momentum. Nah, lalu EMA 100 dan EMA 20 ini ditembus lagi. Nah, terjadi lagi momen yang sama. Nah, disinilah kita entry posisi buy lagi. Kenapa? Karena di sini kan kita anggaplah kita di sini karena udah jalan 20 pip, SL kita tuh kita naikkan. Nah, kemudian harga balik lagi menyentuh SL plus kita. Nah, artinya apa? Kita tidak mendapatkan 30 pip ini. Kenapa? Kita mau ngambil 40 pip. Nah, terjadi lagi momen yang sama di sini. Kita kan entry lagi di sini. Kenapa? Syarat untuk kita entry posisi sudah terpenuhi. Yang mana dia sudah berjalan di atas kedua MA dan dia mencoba retest skema 20 dan langsung terjadi candle momentum. Kita entry lagi di sini. Kita entry posisi di sini. Kita lihat ke harga tertinggi. Di sini 40 pip. Kita lihat lagi ya. Oh, belum. Karena kan dia jalannya itu sampai sini. Karena ketika sampai sini dia harga langsung drop. Jadi kita hitung di sini. Berarti 39 pip. Hampir 40 pip. Nah, mungkin sekian dari materi tentang scalping menggunakan dua indikator moving average. Jadi buat kalian teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan mungkin yang kalian kurang paham, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nanti akan saya jawab satu persatu. Nah, jadi buat kalian jangan lupa juga buat gabung ke grup Telegram kami. Nanti akan kami bagikan linknya di bawah video. Akan banyak strategi scalping ataupun swing. Sekian video dari saya. Mudah-mudahan kalian paham semua. Semoga sukses buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.